Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita jumpa kembali di acara Dibacain Berita. Maka itu kita mohon berkenan kepada Bung Kameramen dibacain beritanya. Silakan. Baik Bung Alfian, kali ini beritanya tentang menteri yang punya negara ini Bung Alfian. Ini dari democracy.id Bung Alfian, April 18 Maret 2022. Judulnya Amin Rais, Luhut jadi musuh bersama rakyat Indonesia, dia beban bangsa. Waduh, Pak Amin Rais sudah turun gunung nih Bung Alfian. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves LBP sudah menjadi musuh bersama masyarakat Indonesia. Hal ini berkaitan dengan klaim Big Data 110 juta orang pendukung penundaan pemilihan umum pada 2024. Nah iya nih Bung Alfian, gimana respon awalnya Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ini sangat terkenal, bahkan ada orang menyebutnya the real presiden. Ya, jadi artinya bahkan ada orang dengan terbuka yang menyebut bahwa di rezim ini duetnya ada duet, gitu ya. Itu sebagai sebuah hal yang muncul di dalam penampakan pemberitaan. Iya. Nah, jadi adanya pernyataan dari Pak Amin Rais seperti itu, iya, itu tentu bukan tanpa alasan. Ada yang menyebut 110 juta big data itu dengan sebutan yang cukup sarkas ya, sebagai big dusta gitu kan, big data versus big dusta. Artinya ini sebetulnya tidak harus marah atau tersinggung, tinggal buktikan saja ketika Anda dengan semena-mena atau dengan sekonyong-konyong atau dengan begitu over self confidence, dengan sangat pede, iya, betul, menyebutkan bahwa ada data saya punya yang menjadi dasar sebab mengapa adanya keinginan ini itu diantaranya adalah untuk adanya kelanjutan atau perpanjangan masa jabatan presiden. Ini tidak bagus ya, tidak mendidik dan rasanya tidak bisa dibiarkan. Ini termasuk kebohongan publik yang harus didudukkan secara tradisi ketatanegaraan kita. Begitu. Iya, Bung Alfian. 110 juta big data katanya orang yang mendukung penundaan pemilu, Bung Alfian. Tapi setelah disamperin atau dilabrak oleh mahasiswa, bilangnya, saya nggak pernah tuh bilang nunda pemilu. Baik Bung Alfian, masuk lanjut dalam beritanya. Amin Rais bilang, Luhut sedang berhalusinasi saat menyampaikan klaim big data tersebut, hanya berkoar-koar tanpa bukti nyata. Selain menyinggung Luhut, mantan Ketua MPR RI juga menilai terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden sejak 2014 telah membawa bangsa Indonesia kepada demokrasi bohong-bohongan. Ya, Bung Alfian. Jadi saya lihat yang tadi Bung Alfian sampaikan, jadi masyarakat tuh bingung. Ini presiden ngatur menteri atau menteri ngatur presiden? Karena katanya nggak ada visi menteri, Bung Alfian. Yang ada visi presiden. Tapi yang lebih banyak ngatur menteri. Ini gimana, Bung Alfian? Kita sebetulnya dipaksa untuk buang-buang energi, buang-buang waktu, dan buang-buang kebijaksanaan terhadap pola leadership yang ditampilkan. Maka fokus kepada statement Pak Amin Rais soal beliau yang dianggap punya banyak hal-hal yang bisa dipersoalkan, maka keberadaan Bapak Luhut ini menjadi keberadaan yang rasanya perlu dievaluasi, terutama oleh seluruh masyarakat. Yang disayangkan betul, mestinya itu dievaluasi oleh Bapak Presiden. Betul. Nah, soalnya masalahnya adalah di antara mereka dengan mereka yang tidak menunjukkan satu konstruksi pengelolaan negara yang menunjukkan bahwa kita punya negara besar yang diurus oleh orang yang bisa secara skill, secara manajerial, secara leadership
bisa mengolah negara ini untuk memiliki progres untuk menghadapi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Jadi memang ini agak menjenuhkan karena pola-polanya berulang dengan kelakuan-kelakuan yang menunjukkan ya kadang-kadang mismanagement, kadang-kadang malpraktek, kadang-kadang ya mempertontonkan ketidakpatutan. Kalau bahasanya Bang Rocky Gerung itu kedunguan dan lain-lain, dan akhirnya kita dibuat jadi hopeless, dibuat jadi malas, dibuat jadi betul-betul skeptis, dan ini membutuhkan energi tersendiri buat para patriot yang mempunyai jiwa kenegarawanan. Begitu pendapat saya. Bu Alfian, banyak yang mendukung presiden lah, karena kan waktu itu menteri banyak yang ditangkap, Bung Alfian, karena masalah KPK lah, ditangkap karena korupsi. Oh, Pak Presiden ini bagus, orang terdekatnya juga masih boleh kena hukum. Tapi saya berpikir gini, Bung Alfian, seorang presiden itu kan harusnya mengangkat seorang menteri itu berdasarkan prestasi, berdasarkan kemampuan, berdasarkan keahlian. Tapi kok saya lihat presiden ini kurang punya kemampuan untuk memilih orang, Bung Alfian. Apakah ini wujud cermin dari dirinya, akhirnya menterinya kayak begitu? Karena banyak kasus, Bung Alfian, menteri yang tertangkap korupsi, apalagi maling bansos itu, Bung Alfian. Itu kan sangat mengecewakan kita gitu. Nah, terlebih sekarang menterinya ini kacau dah, minta tunda pemilu lah, macem-macem lah. Ini gimana, Bung Alfian? Pertama memang berakar daripada tidak adanya visi menteri dan hanya ada visi dan misi presiden. Iya. Nah, ini sebetulnya juga menjadi pertanyaan. Kalau orang itu punya visi dan misi, berarti dia akan mengarahkan kepada sebuah proses kemajuan. Nah, kalau kemudian ada kesalahan merekrut menteri, ini sebenarnya secara prerogatif ditumpukannya memang hanya pada presiden, karena dia yang punya hak untuk memilih, menetapkan, dan menegaskan ke posisi itu. Nah, jadi sekali lagi artinya ini berarti satu situasi di mana secara dominan menteri-menteri tersebut kan sebenarnya potensial. Kalau kita mau membuka file selama kurang lebih 2014, kan banyak menteri-menteri yang sebetulnya sangat potensial berhadapan dengan proses hukum, ya, seperti kasus kotak durian, kasus pelimpahan apa, segala macam itu. Orang-orang tersebut kan ada yang pernah jadi menteri, ada yang sedang jadi menteri, ada yang berkeinginan jadi menteri. Maka kata kuncinya ini memang bertumpu kepada sosok orang nomor satu yang kelihatannya mendapat sorotan dalam gerakan mahasiswa, baik tanggal 11 April yang lalu maupun tanggal 21 April. Ini menjadi catatan buat dibacaan berita hari ini. Kita mendukung gerakan mahasiswa karena mahasiswa sejarahnya adalah menjadi semacam gerakan perubahan untuk kebaikan rakyat. Iya, setuju tuh saya sama Bung Alfian. Karena mahasiswa sekarang sudah bergerak, kita harus dukung mereka, jangan cuma nyindir-nyindir mereka doang gitu, Bung Alfian. Bung Alfian, mungkin ini untuk akhir di sesi bacaan berita kali ini, Bung Alfian. Tapi saya bacakan sedikit. Jadi menurut Pak Amin Rais, beliau mengkritik Jokowi itu salah satu buktinya yaitu karena telah mengubah pemerintahan Indonesia menjadi oligarki yang lebih melayani kepentingan asing daripada melayani kepentingan bangsa sendiri. Oleh karenanya, Pak Amin menilai untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia adalah dengan mengganti kepemimpinan nasional yang ada sekarang dengan kepemimpinan nasional yang baru. Nah, Bung Alfian, untuk sesi akhir ini, Bung Alfian, apa nih kriteria untuk umat Islam, untuk masyarakat Indonesia, pemimpin yang perlu kita pilih? Apakah sosok Pak Anies Baswedan sudah menjadi sosok yang pas untuk kita, Bung Alfian? Pertama kita sorot dulu oligarki. Oligarki ini kan sebuah kekuatan gabungan antara pengusaha dengan penguasa. Karena mereka yang ada dalam lingkar oligarki itu juga ada yang punya posisi politik penting. Dan mereka rata-rata pengusaha yang dulu mendukung penguasa, yang sekarang mereka menjadi penguasanya para penguasa, yang mereka memang punya kekuatan keuangan dan kekuasaan. Itu yang pertama. Nah, kalau ditanyakan bagaimana umat Islam Indonesia, rasanya Islam Indonesia juga harus introspeksi diri. Memang kita punya daya tawar apa?
bergening politik apa yang kita punya, dan itu harus kita akui. Iya. Karena bombardemen yang telah melumpuhkan peran-peran perjuangan politik umat itu kan cukup harus diakui bahwa umat hari ini penuh dengan rasa was-was dan rasa takut karena stempling yang berhubungan dengan terorisme, yang berhubungan dengan radikalisme, yang berhubungan dengan penekanan-penekanan pelanggaran hukum, apakah yang disebut dengan ujaran kebencian, apa yang disebut dengan yang lain. Artinya ada psychological drop yang telah ditembakkan kepada umat Islam. Tetapi pun demikian, kita umat Islam tidak boleh kehilangan kejernihan untuk melihat persoalan. Maka untuk pemimpin ke depan kriterianya adalah pemimpin yang aspiratif, yang mengakomodir potensi umat Islam, dan umat Islam harus berjuang karena tidak akan ada yang memberikan hadiah kepada kita kepemimpinan yang berkarakter Islam. Harus diperjuangkan. Siapa orangnya, menyebut nama Pak Anies Baswedan itu salah satunya. Kita tidak bisa melihat hanya only one choice. Hanya satu dia saja, tidak juga. Ada yang lain, kita bisa menyebut beberapa nama dan kita juga sudah mengetahui beberapa nama. Demikianlah dibacain berita untuk sesi kali ini. Kita ingin negeri ini diurus oleh kita bersama untuk kita bersama. Bukan hanya sekedar mengaku-ngaku bersama di saat menjelang jadi. Setelah jadi lalu bersikap semena-mena. Umat Islam, mari bangun kekuatan politik, lakukan mobilisasi menuju partisipasi, konsolidasi untuk kita eksekusi memenangkan aspirasi politik umat Islam, memilih pemimpin yang berjiwa dan berkarakter Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.